Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perpindahan kalor. Energi panas memiliki sifat dapat berpindah, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu panas atau bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah atau yang dingin ya. Di sini kita akan belajar yang pertama yaitu jenis perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melalui hantaran atau disebut dengan konduksi. Yang kedua yaitu dengan aliran atau konveksi. Dan yang ketiga yaitu pancaran atau radiasi. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan bahas yang pertama yaitu dengan cara hantaran atau konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Konduksi dapat terjadi pada besi, baja, atau logam lainnya karena logam adalah penghantar panas yang baik. Untuk contohnya, perpindahan panas secara konduksi atau hantaran yaitu pada saat kita mengaduk teh. Pada saat kita mengaduk teh panas, kita baru tuang ke cangkir, kita aduk terus, kita aduk ya. Pertama kita pegang sendok, itu belum terasa, masih dingin. Nah, pada saat beberapa saat lagi kita terus mengaduk, lama-kelamaan kita akan merasakan panas di tangan kita. Nah, panasnya itu berasal dari mana? Panasnya itu berpindah dari teh, akhirnya itu panas itu mengalir atau berpindah melalui sendok. Pertama dari ujung sendok, lalu naik lagi ke atas, akhirnya sampai di tangan kita terasa panas. Nah, perpindahannya tidak disertai dengan perpindahan dari sendok, hanya alirannya saja ya. Aliran panasnya itu yang berasal dari teh mengalir sedikit-sedikit akhirnya sampai ke tangan kita. Inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi ya. Jadi perpindahan panas tanpa melalui disertai perpindahan benda tersebut ya, hanya panasnya saja tuh yang berpindah dari air teh melewati sendok, dari ujung sendok akhirnya sampai ke tangan kita. Selanjutnya yaitu perpindahan panas secara aliran atau konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui aliran udara atau air. Bagian-bagian dari zat atau benda perantaranya turut berpindah. Contoh dari perpindahan panas secara aliran yaitu pada saat kita memasak air. Pertama, pada saat kita memasak air yang dingin kita masukkan ke dalam panci. Kita panaskan, lama-kelamaan akan terlihat buih yang menandakan bahwa air mendidih. Nah, pertama yang paling dekat air, yang paling dekat dengan jaraknya dengan api adalah air yang berada di paling bawah. Nah, karena jaraknya dekat dengan api berarti air yang paling bawah ini suhunya jauh lebih tinggi dibandingkan yang air yang ada di atas, yang di atas permukaan karena jaraknya lebih ke atas, lebih jauh. Nah, yang bersuhu tinggi ini lama-kelamaan dia bergerak ke atas, berpindah tempat. Sedangkan air yang bersuhu lebih rendah yang berada di bagian atas, dia akan berputar, akan pindah ke bagian bawah untuk dipanaskan. Ya, sekali lagi pada saat kita memasak air yang paling bawah itu suhunya lebih rendah. Suhunya lebih tinggi karena dia dekat jaraknya dengan api. Nah, karena dia suhunya lebih tinggi, dia akhirnya bergerak ke atas, bergerak ke yang lebih rendah. Sedangkan yang lebih rendah, air yang bersuhu lebih rendah, ia akan berputar ke bawah. Begitu seterusnya sehingga air panasnya menjadi merata di dalam panci. Oke, contoh lainnya dari konveksi yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Ini adalah salah satu
peristiwa alam yang contoh dari konveksi. Nah, terjadinya angin laut pada siang hari, matahari memanasi daratan dan lautan. Daratan akan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di darat menjadi lebih tinggi dibandingkan di laut. Angin akan bergerak dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Oleh sebab itu, pada siang hari terjadilah angin laut, yaitu angin yang berembus dari laut ke darat. Selanjutnya yaitu terjadinya angin darat. Nah, pada malam hari daratan lebih cepat melepaskan panas sehingga daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Suhu udara di daratan menjadi lebih rendah daripada di laut. Nah, jika suhunya lebih rendah maka angin akan bergerak dari suhu udara rendah ke tinggi. Karena itu, pada malam hari terjadi angin darat, yaitu angin berhembus dari darat ke laut. Oke, yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara pancaran atau radiasi, yaitu perpindahan yang tidak memerlukan media perantara, jadi tidak ada perantaranya. Kayak contohnya pada siang hari misalkan di jalan kita melihat ada mobil. Pada siang hari ya, mobilnya kita pegang mobilnya itu terasa panas atau hangat. Kenapa? Karena mendapat panas dari sinar matahari. Lalu bagaimana sinar matahari sampai ke bumi sedangkan jaraknya yang sangat jauh? Nah, energi panas matahari sampai ke bumi melalui pancaran gelombang elektromagnetik yang terjadi terus-menerus. Nah, perpindahan panas inilah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Oke, sekian pembahasan kita kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.